Oke, baik. Selamat pagi semuanya. Ketemu lagi di sini. Kali ini kita akan membahas tentang fungsi gamma dan fungsi beta. Ini ada di materi hubungannya dengan persamaan diferensial di mata kuliah Matematika Teknik 1. Jadi di sini fungsi gamma dan fungsi beta itu di sini adalah fungsi yang spesial karena dia biasanya sering muncul di pemecahan-pemecahan persamaan diferensial dan masalah-masalah lainnya ya, karena kita ngomongnya hubungannya sama persamaan diferensial, jadi kita fokusnya ke sini dulu. Terus fungsi gamma dan fungsi beta itu adalah fungsi yang bentuk pernyataannya integral, yang mudah untuk dipelajari. Jadi intinya nanti bentuk fungsi ini kan integral. Nah, ketika kamu ketemu fungsi atau soal-soal yang bentuknya adalah bentuk fungsi gamma dan beta, integral tersebut, kamu akan bisa langsung memakai hasil dari fungsi gamma dan beta yang akan kita pelajari di materi kali ini. Ya. Baik, jadi di sini kita masuk dulu ke fungsi gamma. Fungsi gamma itu didefinisikan dengan bentuk ini. Ini bentuknya berarti namanya adalah gamma. Gamma n itu adalah integral dari 0 sampai tak hingga dari x pangkat n min 1 dikalikan e pangkat min x dx. Nah, di sini integralnya ini kan ada sampai tak hingga batas atasnya. Nah, di sini kan sesuatu yang aneh. Ya, karena biasanya kita kan batas atas tuh dari A sampai B atau umpamanya dari 0 sampai 3, maksudnya bilangan bulat. Nah, ketika dia masuk ke tak hingga batas atas atau bawahnya, maka dia termasuk di dalam namanya adalah integral tak wajar. Integral tak wajar itu bagaimana? Biasanya sudah dipelajarin di kalkulus ya, tapi kalau belum nanti akan kita bahas sedikit tentang integral tak wajar. Nah, saat ini kita beritahu dulu bahwa dengan adanya ketakwajaran di integral ini di batas atas, maka kita bisa menyelesaikannya dengan pendekatan limit, di mana si batas tak hingganya akan didekati dengan nilai B. Jadi limitnya adalah B mendekati dari tak hingga, dari integral 0 sampai B, dari fungsi yang sama, fungsi gamma tadi. Ya. Nah, ini akan konvergen untuk nilai yang lebih besar dari 0. Nah, hasil pengintegralan ini nanti akan kita buktikan bahwa hasilnya itu adalah n-1 faktorial. Ya, ketika ada gamma dari suatu n, variabel n, maka hasilnya yang kamu bisa cari adalah dengan n-1 faktorial. Makanya kadang fungsi gamma itu juga disebut sebagai fungsi faktorial. Ya, nanti n-nya adalah mulai 1, 2, 3, karena di sini ngomongnya n-nya lebih besar 0. Nah, kita bahas sedikit tentang integral tak wajar. Ya, integral tak wajar dulu itu ada dua. Ada dua, yaitu yang pertama adalah di batas tak hingga. Ya, batas tak hingga. Nah, ini mau bisa batas atas. Namanya ini A, batas atasnya tak hingga, atau batas bawahnya yang tak hingga, atau batas atas sama bawahnya tak hingga. Ada 3 kasus ya. Nah, nomor 1. Yang kedua adalah fungsi integrannya yang tak hingga. Fungsi integrannya. Nah, yang ini nggak akan kelihatan, tapi nggak akan kita bahas ya, karena nggak berhubungan di fungsi gamma. Jadi biasanya batasnya tetap namanya A sama B, tapi si fx-nya itu dia tak hingga di batas antara A sama B ini. Gitu. Jadi umpamanya dari apa min 2 sampai 2 dari 1 X gini ya di X. Nah, ketika dimasukkan ada kan di sini nilai 0 di sini, kita dimasukkan 1/0. Nah, integran ini kan akan tidak terhingga di titik yang 0 ini. Nah, nanti akan kita deketin pakai limit. Ya, nanti akan bisa kalian cari di materi integral tak wajar. Nah, kita akan fokus ke nomor 1 di batasnya yang tak terhingga, hubungannya sama fungsi gamma ya. Jadi ada 3 kasus. Kasus pertama bagian atasnya saja yang tak hingga, kasus kedua bagian bawah, dan kasus ketiga atas dan bawah. Ya. Nah, kita pakai bentuk pertama dulu. Ketika batas atasnya yang tak hingga, maka kita bisa ambil pendekatan limit yang tadi saya bilang. Jadi kan di sini dari A sampai B. B-nya kan bergerak terus nih tak hingga semakin besar ke sana arahnya. Maka kita dekatin B-nya yang mendekati tak hingga. Ya.
Oke, ini contohnya tadi. Jadi B-nya mendekati tak hingga dari ini contoh yang pertama ya, fungsi tadi. Oh, sini nggak ditulis. Akan saya tuliskan ulang ya. Jadi dari 0 sampai tak hingga 1/1 plus X kuadrat dx. Gini ya. Nah, karena yang di atas tak hingganya, maka yang kita pakai pendekatan limit adalah yang di atas. Soalnya di sini limit B-nya mendekati tak hingga. Dari 0 sampai B, karena udah dideketin dengan limit ya. Dari 1/1 plus X kuadrat dx. Oke. Nah, kalau udah seperti ini, kamu harus mengerjakannya dalam 2 kali. Yang pertama, kerjakan dulu integralnya ini, kemudian baru dilimitkan. Ini ya. Oke, kita kerjakan dulu. Ketika kita belum memasukkan nilai limit, maka tanda limit tidak boleh hilang. Ya, kita kerjakan. Ternyata 1/1 plus X kuadrat integralnya itu sudah ada, yaitu adalah tangen inverse X. Ya, ini bisa dilihat sudah ada perumusannya juga, jadi nggak perlu cari-cari. Nah, karena dia integralnya tak tentu, maka dari 0 sampai B. Jadi di sini ya, limit dari ini ya. Nah, setelah itu, maka kita harus masukkan dulu. Jadi di sini ya, ini langsung kita ke sini ya. Sama dengan limit B-nya mendekati tak hingga, ya. Tangen inverse dari B, ya kan, dikurangi tangen inverse dari 0. Nih, oke. Nah, B-nya kan kita ada limit di sini, B-nya mendekati tak hingga. Maka kita langsung masukkan nilai B-nya, yaitu jadi hasilnya adalah tangen inverse dari tak hingga. Benar ya? Kemudian dikurangi tangen inverse dari 0. Nah, sekarang tugasnya adalah mencari nilai dari tangen inverse. Tangen kan itu sin per cos, ya kan? Tangen kan sin per cos. Nah, tapi ketika dia inverse, berarti kita ngomongnya gini, ketika ada tangen 0 derajat itu sama dengan 0, berarti tangen inverse dari 0 adalah 0 derajat. Gini ya, jadi sudut berapa yang ketika ditangenkan hasilnya 0. Tangen inverse itu. Nah, kita cari. Ini udah ketahuan ya, ini adalah 0 hasilnya, tangen inverse dari 0. Nah, tinggal tak hingga. Nah, tak hingga, kalau di sin per cos, di sin 90 derajat, itu kan sinnya 1. Ya kan? Cosnya adalah 0. Nah, 1/0 di sini kalau di bilangan biasa kan nggak ada ya. Tapi ketika dideketin dengan grafik oleh fungsi tangen 90 derajat, tangen 90 derajat, itu bentuknya adalah tak hingga. Ya. Jadi di sini tangen inverse dari tak hingga adalah 90 derajat, tangen inverse dari 0 adalah 0 derajat. Maka hasilnya adalah 90 derajat. Nah, karena di sini kita nggak ngomong derajat, maka kita ubah ke bentuk radian, yaitu pi/2. Ini ya. Nah, ini yang nanti harus kamu lakukan untuk menghitung fungsi gamma ini nanti. Oke? Baik. Ini kami kasih contoh di sini. Ini kalau udah gamma 1 ya, ketika kita ngomongnya gamma n, berarti kan kita harus menghitung ini. Berarti kita hitung dulu yang di dalam sini ya. Oke, jadinya adalah limit B-nya mendekati tak hingga. X pangkat min 1 dikalikan E pangkat min X. Ingat, di sini kalau integral, itu kan level terendahnya adalah penyelesaian dengan cara rumus. Atau kalau nggak gitu pakai substitusi yang nomor 2. Kalau nggak bisa pakai substitusi, kamu pindah ke parsial, ya kan? Kalau nggak bisa parsial, kamu cari bentuknya. Apakah dia substitusi yang merasionalkan? Kamu lihat bentuknya ya. Kalau nggak gitu, apakah dia perlu dekomposisi pecahan parsial? Nah, kamu cek. Nah, biasanya kalau saya nggak bisa substitusi, berarti saya akan cari ke parsial. Nah, di sini untuk integral parsial, formulanya ingat, integral U kalikan dV harus dicari dengan cara U kalikan V min integral V du. Gini ya. Nah, di sini yang kita misalkan U adalah ini adalah dV. Ini ya. Berarti U sama dengan X pangkat N min 1. Berarti du turunannya berarti kan N min 1 dikalikan X pangkat N min 2 dx.
Jadi di sini nanti D. Udah ya, udah ketemu. Nih, terus kemudian DV ya, satunya lagi. DV-nya berarti kan E pangkat min X dx. Berarti kalau cari V, integral dari E pangkat min X dx. Ingat, E pangkat min X itu integralnya dirinya sendiri. Ketika ada minus, kamu pakai substitusi, integral substitusi hasilnya adalah E pangkat min X. Ini ya. Oke, kita udah ketemu 1, 2, 3, 4. Maka dimasukkan ke rumus parsial tadi ya. Saya taruh di sini ya langsung. Sama dengan U kalikan V. U-nya adalah X pangkat min 1. V-nya adalah, nah ini min E pangkat min X. Jangan lupa kasih kurung karena bukan dikurangi, tapi dia nilai minus. Kemudian baru dikurangi integral V lagi. Min E pangkat min X. Terus dikalikan DU. DU-nya adalah N-1. X pangkat N-2 dx. Ini ya. Oke, kita tulis ulang biar bagus. Ini adalah min X pangkat N-1 E pangkat min X. Dikurangi jadi plus ya. Integral N-1 X-nya pangkat N-2 ya kan. E pangkat min X dx. Nah, di sini kamu cek. Nah, ini kan bentuknya kembali lagi ke awal nih. Cuman bedanya ini N-1, ini N-2. Tapi karena ada di sini ya N-1-nya ya. Nah, itu bisa kamu misalkan. Misalkan, umpamanya A sama dengan berapa ini? N-1 gini ya. Nah, berarti di sini nanti kamu bisa rubah integral A X-nya pakai jadi A-1 gini ya. E-nya pangkat min X dx. Ya, A-nya kan di depan. Nah, bentuk ini, integral ini akan sama lagi dengan bentuknya fungsi gamma ini loh. Tapi kan dia tadi udah berkurang satu lagi ya. Nah, inilah yang membuat nanti ketika kamu teruskan parsial berulang ini akan jadi N-1 faktorial. Ya, tadi kan kita nemu bahwa fungsi gamma di faktorial, gamma N adalah N-1 faktorial. Nah, dari sini awalnya. Nanti ketika kita teruskan lanjut. Gitu ya. Oke, nah akan lebih gampang ketika N-nya udah kita tentukan. Contohnya di sini, saya pakai warna biru ya. Biar ini kan N-nya 1 ya. Nah, N-nya 1 kamu masukkan ke rumus fungsi gamma. Dia membantu kamu menghilangkan X. Karena X pangkat 0 itu sama dengan 1, ya kan? Jadi sisanya adalah tinggal E pangkat min X. Nah, ini bisa kamu integralkan dengan mudah, yaitu tadi E pangkat min X. Karena batasnya 0 sampai B, kamu masukkan batas 0 sampai B. Kemudian dimasukkan jadinya E pangkat min B plus E pangkat 0. Nah, di sini kamu lihat, karena limitnya B mendekati tak hingga, jadi sama dengan min E pangkat min tak hingga, benar ya? Plus E pangkat 0. Nah, min E pangkat min tak hingga, saya hapus dulu yang ini, adalah berapa? Nah, kamu cek juga aja. Kalau kamu nggak yakin, pakai ini. Karena pangkat jadi min 1 per E pangkat tak hingga plus 1. E pangkat 0 kan 1. Nah, kamu lihat. E pangkat tak hingga, E itu kan bilangan Euler yang 2,7 bla 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 bla. Dipangkatkan sangat besar. Berarti kan nilainya juga pasti besar kan? Nah, 1 dibagi sesuatu yang sangat besar, itu akan mendekati 0. Contohnya, ketika 1 dibagi 10 kan 0,1. 1 dibagi 10.000 berarti 0,001. Ketika 1 dibagi 1 juta, berarti nolnya tambah banyak ya. Nah, akan mendekati ke 0. Jadi makanya ini 0 plus 1. Maka hasilnya adalah 1. Itu ya. Nah, kemudian kita balik ke integral tak wajar sebentar. Di sini kita tadi ada ketika dia batasnya yang atas, maka yang diganti B adalah yang atas. Diganti limit B mendekati tak hingga. Ketika batasnya yang bawah, maka yang bawah yang diganti sebagai limit. Mau A, B, C sih terserah, nggak ada masalah. Nah, ketika dua-duanya tak hingga, maka kamu bisa pecah jadi 2. Jadi kasih batas 0 ataupun berapapun terserah sebenarnya. Cuman kadang ketika kita memberikan batas 0 itu lebih gampang karena nanti ketika dimasukkan ke
fx f0 itu lebih mudah daripada pamannya kamu nyela-nyela di min 3 gitu. Kok buat ribet ya gitu, ngitungnya nanti bisa jadi susah gitu ya. Jadi memang di sini cari yang gampang pemecahannya, tapi walaupun gitu sebenarnya freestyle atau bebas, terserah mau di mana. Tengah-tengahnya itu. Yang penting ketika di sini 2 berarti di sini juga mulai 2 lagi. Ketika di sini min 15 berarti di sini mulai juga min 15. Oke, baik ya. Itu adalah sekilas tentang integral tak wajar. Nah, kita akan masuk ke fungsi gamma lagi ya. Di fungsi gamma ini, tadi kan dijelaskan bahwa fungsi gamma itu membentuk faktorial ya. Jadi tadi gamma n itu kan sama dengan n-1 faktorial. Nah, faktorial itu apa sih? Nah, kita akan bahas di sini. Fungsi faktorial, ketika n faktorial, itu didefinisikan sebagai bentuk kayak gini nih, bentuknya kok kayak kursi. Nah, ini bedakan lagi sama bentuk E kebalik ini. Kalau E kebalik kan kita udah tahu dia adalah sum atau jumlah. Nah, kita cek di equation, kamu bisa cek nama-namanya, simbol-simbolnya itu menunjukkan apa sih? Lihat, kalau fungsi kursi kebalik ini ternyata dia menunjukkan produk. Kalau tadi E kebalik itu dia menunjukkan summation atau penjumlahan. Ketika dia ngomongin produk, berarti kita ngomongin perkalian. Bahasa bukan kalian ya, perkalian. Ya, jadi di sini adalah ketika K-nya 1 sampai N, ya, N-nya lebih besar sama dengan 1 ya, jadi mulainya adalah 1. Itu kamu kalikan. Jadi pamannya ada 3 faktorial, berarti 3 kali 2 kali 1. Ini, atau mulai dari bawah dulu juga boleh 1 kali 2 kali 3. Boleh, tapi dikali ya. Ya. Nah, di sini bisa juga didefinisikan sebagai N dikalikan N-1 faktorial. Maksudnya apa? Ketika kita ngomongin 4 faktorial, itu kan berarti 4 dikalikan N-1 faktorial kali 3 faktorial. Di mana 3 faktorial sendiri juga adalah 3 dikalikan 2 faktorial. Jadi terus berkelanjutan. Di mana 2 faktorial sendiri adalah 2 dikalikan 1 faktorial. Di mana satunya sendiri juga faktorial adalah 1. Jadi gini. Oke ya. Nah, tadi kan bilangnya N-nya lebih besar sama dengan 1. Ini juga N-nya lebih besar sama dengan 1. Kenapa? Karena untuk N0 ketika difaktorialkan nilainya 1. Ya, bukan 0. Ini yang harus diingat-ingat ya. Oke, nah selain itu, definisi fungsi faktorial juga bisa didefinisikan dengan integral dari 0 sampai tak hingga dari fungsi x pangkat n dikalikan e pangkat n min x dx. Nah, kamu lihat, fungsi ini mirip dengan fungsi gamma n, itu bedanya cuma di sininya loh. 0 sampai tak hingga, kalau gamma n tadi, x-nya pangkat min 1, kalikan e min x dx. Jadi bedanya di sininya. Ya, dia n, kamu n-1, makanya di sini adalah n. Sementara di fungsi gamma tadi diketahui gamma n itu adalah n-1 faktorial. Dari mana ya? Dari sini kita nemunya. Nah, itu ya koneksinya benang merahnya di situ. Atau rumus Stirling. Ini adalah rumus Stirling yaitu mendekati akar 2πn dikalikan n pangkat n per e pangkat min n. Nanti mungkin kalau dibutuhkan kamu bisa pelajari sendiri ya. Baik, ini tadi contoh yang tadi ya, kalau apa namanya, P-nya, gamma-nya adalah 1. Tadi kita terbantu di sini karena X pangkat 0 sama dengan 1, jadi tinggal yang ini ya. Oke, nah kalau kita coba gamma 2, coba ya, kita cari pakai ini, tapi yang gamma dari 2. Berarti kan langsung ya kita masukkan limit B-nya mendekati tak hingga dari 0 sampai B, X-nya pangkat 2 min 1, E pangkat min X dx. Benar ya? Nah, ini akan sama dengan limit B-nya mendekati tak hingga lah. Ini kan jadinya adalah integral 0 sampai B, X E pangkat min X dx. Ini ya. Nah, ini kan didekatin tadi pakai parsial ya. U-nya sama dengan X, du-nya sama dengan 1. Benar ya? dv-nya sama dengan E pangkat min X dx, berarti V sama dengan min E pangkat min X. Masukkan U kalikan V min integral V kali du. Berarti X kalikan min-nya tak taruh di depan ya.
min integral min dari min X, du-nya adalah 1 dx. 1. Ini ya, sama dengan min X pangkat E min X plus E pangkat min X dx. Ini ada integralnya ya. Berarti adalah min X, E pangkat min X, min E pangkat min X. Nah, di sini kamu bisa keluarkan E pangkat min X, berarti di sini adalah min X min 1. Ini ya. Nah, di sini nanti akan kamu harus cari lanjutannya. Jadi, limit dari B mendekati tak hingga dari E pangkat min X min 1. Ini biar gampang, tak kasih min-nya di depan aja ya. Min, berarti di sini adalah X plus 1 dari 0 sampai B. Coba ya. Kita masukkan ini yang semua ya. Berarti limit B-nya mendekati tak hingga dari min E pangkat min B, B plus 1 dikurangi min E pangkat 0, 0 plus 1. Oke ya. Oke, nah di sini berarti kamu masukkan, tak ganti merah ya, B-nya. Berarti kan min E pangkat min tak hingga. Oke, maaf ya, tadi hilang malahan. Ya, baik kita ulangin aja yang terakhir aja ya. Jadi ketemu limit B-nya mendekati tak hingga dari min E pangkat min X, E min B ya, dari B plus 1 dikurangi min E pangkat 0 dari 0 plus 1. Ini ya tadi. Nah, kita masukkan B-nya. Berarti min E pangkat min tak hingga dari tak hingga plus 1. Jadikan plus ya. E pangkat 0 berarti 1 dikalikan 1. Gini ya. Oke. Ini berarti kan berapa ini? Min 1 per E pangkat tak hingga. Jadi tak hingga ditambah 1. Gini ya. Ditambah 1 kali 1 berarti 1. Gini ya. Berarti, jadi kita udah bahas E pangkat tak hingga itu kan sangat besar. 1 dibagi bilang yang sangat besar, karena tadi tak hingganya deketin limit, maka dia adalah 0. 0 dikalikan tak hingga plus 1 kan pasti tak hingga ya. Ditambah 1. Lah 0 dikalikan berapa? Itu kan hasilnya 0 ditambah 1. Jadi kita tadi ini kan nemunya dari 2 ya. Gamma 2 ketemu hasilnya adalah 1. Dari sini caranya kalau mau ngitung per bilangan. Nah, nanti kita bisa turunkan dengan cara rumus rekursi dari fungsi gamma tersebut gitu kan. Jadi kan kita udah temu kan kalau gamma 1 sama dengan 1. Nah, gamma 2 tadi juga kita ketemu nilainya adalah 1. Tapi harus dengan cara yang panjang. Nah, ada cara yang sudah dipersingkat dari rumus rekursi bahwa gamma dari n plus 1 itu bisa dicari dengan cara n dikalikan gamma dari n. Nah, ketika kita ngomongin gamma 2, berarti kan bisa dirubah jadi gamma 1 plus 1. Di sini yang sebagai n adalah 1 yang ini. Berarti 1 dikalikan gamma dari 1. Gamma dari 1 kita udah nemu 1. Berarti 1 kali 1 sama dengan 1. Nah, gamma 3 bisa kita turunkan. Gammanya dari 2 plus 1. Berarti 2 dikalikan gamma dari 2. Ini salah ya, harusnya karena sama-sama n. Nah, gamma dari 2 kan tadi 1. Ya udah, berarti 2 dikalikan 1. Jadi hasilnya adalah 2. Gitu ya. Kalau kita mau lanjutkan gamma 4, berarti kan gamma dari 3 plus 1 boleh. Berarti 2, 3 ya dari gamma berapa? Gamma 3. Gamma 3-nya berarti berapa? 2, berarti 6. Kalau gamma 4-nya bukan 3 plus 1, nggak bisa. Karena kan di sini rumus rekursinya untuk 1. Ini ya, jadi harus sisanya 1 di sini. Gitu ya, jadi ini bisa diteruskan. Oke, selanjutnya kita bisa membuktikan rumus rekursi tadi dengan cara di bawah ini. Ya.
Jadi rumus rekursi tadi gamma n plus 1 itu akan sama dengan n dikalikan gamma n. Nah, kita bisa masukkan ke rumus aslinya. Ini kan rumus aslinya fungsi gamma ya. Nah, kita masukkan jadinya seperti ini. Kok bisa seperti ini? Cek. Kalau n itu kan ini. Nah, kalau gamma dari n plus 1, berarti kan dari 0 sampai tak hingga. X-nya dari n-1, n-nya kan diganti n plus 1 kurangi 1. E pangkat min X dx. Ya, karena variabelnya n plus 1. Makanya jadi hasilnya 0 sampai tak hingga. Plus 1 sama min 1 kan habis, jadinya X pangkat N, E pangkat min X dx. Nah, ini itu kan sama dengan apa tadi? Ini sebenarnya bisa sama dengan n faktorial. Ya kan, di rumus dari n faktorial. Tapi di sini kita mau bahasnya kembalikan lagi ke fungsi gamanya. Maka kita cek sampai sini sudah oke ya. Karena ini bentuknya seperti ini, maka kita deketin M-nya mendekati batas-batasnya tak hingga. Kemudian kamu ini integral parsial ya. Punya adalah ini V-nya. Nah, dari M sampai 0 karena batas tak hingga. Kemudian di sini integral lagi dari V dV. Ini kan U kalikan V. Ini ya. Nah, sekarang ini sudah jelas bisa kamu lakukan. Ini jadinya adalah X pangkat M, ya kan? Kalikan min E pangkat, oh salah. Yang dimasukkan kan X-nya sebagai variabel ya. Oke. M pangkat N dikalikan min E pangkat min M, gini ya, dikurangi plus M 0 pangkat N dikalikan E pangkat min 0. Ini pasti hasilnya 0. Berarti sisanya adalah ini ya. M pangkat N kali N pangkat N ditambah. Nah, di sini N-nya ini kan bisa dikeluarkan di depan. Terus X pangkat N-1-nya ditaruh ke depan. Ini min sama min jadinya plus. Kemudian E pangkat min X. Nah, kamu lihat bentuk ini ya, itu adalah sama dengan gamma dari N. Rumusnya fungsi gamma kan tadi. Nah, sekarang tinggal yang ini kan. Nah, yang ini kan kita nggak tahu berapa. Tapi kalau kita ngomongin limitnya, limit ini M-nya diganti tak hingga, berarti kan min tak hingga pangkatkan N dikalikan seper E pangkat tak hingga. Nah, ini kan sebenarnya 0. 0 dikalikan tak hingga kan tetap 0. Jadi, yang kamu perhatikan hanya yang belakang ini aja yang dipakai. Nah, di sini kan berarti N, ya, tak kasih warna biru ya. N dikalikan gamma N. Makanya di sini hasilnya adalah N dikalikan gamma N. Nanti ini akan sama dengan ini. Ya, jadi nanti kamu bisa cari bahwa gamma N plus 1 itu kan sama dengan N kalikan gamma N. Nah, itu juga akan sama dengan N faktorial. Karena ini, rumus ini adalah rumus sama persis dengan ini, N faktorial. Ini rumus ini. Yang tadi. Oke ya, nah di sini, ini yang tadi, dia ada gamma N plus 1 sama dengan N kalikan gamma N. Ini ya. Nah, di sini kan hasilnya 1. 1 itu kan sama dengan 1 faktorial. Nah, di sini gamma 3 itu sama dengan 2 kan. 2 kali 1. Sama aja kan, berarti kan 2 faktorial. Gamma 4 ternyata 3 kali 2 faktorial, hasilnya 3 faktorial dan seterusnya. Makanya di sini secara umum ini gamma n plus 1 sama dengan n dikalikan gamma n, atau bisa juga dihitungnya dengan n faktorial. Ini kalau kamu runtut ya dengan cara rekursi seperti ini. Penurunan rumusnya dengan pola rekursi. Tapi kalau ini tadi kita juga sudah membuktikan dengan cara apa? Definisi. Tadi kamu cari gamma n plus 1. Definisinya adalah 0 sampai tak hingga X pangkat N, E pangkat min X dx. Dari tadi ya, yang sama dengan definisi dari N faktorial. Makanya dia bisa disamakan. Oke, sekarang kita lanjut. Jadi kita udah punya lagi nih rumus bahwa gamma N plus 1 itu sama dengan N faktorial. Jadi lebih gampang nih daripada tadi yang harus berkelanjutan dari sebelumnya ya. Kalau yang ini kan lanjutannya dari ini dulu berapa, sebelumnya berapa gitu. Kalau
Yang ini nggak perlu pakai bergantung ke gamma sebelumnya, langsung aja. Kalau pokoknya kamu mau gamma 70 gitu ya, berarti kamu cari aja, berarti gamma sama dengan 69 plus 1 kan, berarti ya udah sama dengan 69 faktorial. Nah, tinggal ngitung ini. Hitung ini kan gampang, nggak perlu rumus selanjutnya. Jadi mulai 69, 68, 67, walaupun banyak, tapi kan nanti bisa dikerjakan. Gitu ya. Oke, sekarang ada lagi tentang gamma n. Fungsinya atau ini bisa didekati dengan rumus yang lain, yaitu dengan cara n-1 dikalikan n-2 sampai alfa dikalikan gamma alfa, gitu ya. Maksudnya apa? Dengan syarat alfanya dari 0 sampai 1, oh berarti dia pecahan. Iya kan? Alfanya dari 0 sampai 1 berarti bentuknya pecahan. Tuh, berarti kan tadi kita punya rumus gamma n sama dengan n-1 faktorial. Gamma dari n per 1 itu bisa dengan n, gamma n, atau sama dengan n faktorial. Kita udah punya rumus ini ya. Nomor 1, nomor 2. Nah, kita ada rumus lagi nomor 3. Gamma n itu n-1, n-2 dikurangi seterusnya ya, dikalikan. Sampai nanti terakhir adalah pecahannya. Gitu. Ya. Nah, di sini kita bisa ngomongkan ini. Gamma dari 3/2. Gamma 3/2 berarti kan sama dengan 3/2 dikurangin 1, gini ya, bener kan? 3/2 dikurangi 1, ya kan? Nah, terus ini sampai gamma setengah. Oke. 3/2 dikurangi 1 itu berapa toh? Min setengah ya. Oke. Nah, tapi kan min, kan nggak bisa ya. Kan dari sisi minus, berarti dia langsung pakai yang ininya aja. Kan, maaf. Kan minus soalnya di situ. Jadi, langsung pakai alfanya aja. Berarti kan ini pecahannya terakhir adalah min setengah dikalikan gamma setengah. Coba kita cek dulu dari sini deh. Ini sesuai nggak rumus itu? 7/3. Berarti 7/3 dikurangi 1. Iya kan? Terus 7/3 dikurangi 2. 7/3 dikurangi 1 itu berapa? 3/3. 4/3 ya di sini. Oke, benar yang ini. 7/3 dikurangi 2. 2 itu 6. 6/3 berarti 1/3. Oh, oke, benar. Oke ya. Terus dikalikan ini dari yang terakhir. Nah, ternyata ini adalah yang terakhirnya, ya, yaitu 1/3. Ternyata ini tadi juga yang terakhir, tapi yang tadi min, jadinya di sini dibuatkan plus karena dikurangin 1 ternyata minus. Bilangan pecahan yang positif tujuannya ya. Oke, 7/2 juga sama. Ini berarti 7/2 dikurangi 1. 7/2 dikurangi 2. Ini 7/2 dikurangi 3. Nggak bisa lagi dikurangi 4 karena dia sudah stop. Berarti yang kecil ini sebagai alfa, terus beta dari alfa. Seperti itu ya. Nah, kalau n-nya bilangan yang negatif pecahannya, ya tadi kan ketemunya minus setengah akhirnya. Tapi kan bukan si n dari gamma. Kalau gamma dari n yang bilangan pecahan negatif, maka bisa dikerjakan dengan cara ini. Gamma dari n plus 1 dibagikan n. Atau gamma dari n ditambah m, berarti m-nya ini bebas ya, terserah. Dan nanti dibagi n dikalikan n-1, terus n-2, n-3, seterusnya. Tapi sebanyak apa? Sebanyak m bilangan. Gitu ya. Oh, kalau ini berarti karena nggak ada pengulangan, ini bukan lanjut ke n-1, tapi tetap n dikalikan n-1 lagi, n dikalikan n-1 lagi, tergantung ini. Kalau di sini adalah gamma n plus 3, berarti ini 3 kali. 1, 2, 3. Kalau plus 2 berarti cuma 2 kali. Kalau plus 4 berarti nanti ditambah lagi. 4 kali. Itu ya. Nah, ini ada beberapa hubungan dalam fungsi gamma. Ini kamu bisa cari sendiri bahwa nanti gamma dari setengah itu hasilnya adalah akar Pi. Tadi ini dari rumusnya. Ini dari gamma yang bilangan negatif ya tadi. Nah, ada lagi kalau bentuknya seperti ini, gamma n dikalikan gamma 1 min n, kamu bisa pakai rumus ini.
Ini tabel nilai fungsi gamma kalau pakai komputer dan kalkulator. Nah, contoh saja. Nah, sekarang kita masuk ke contoh cara pengerjaannya. Ketika gamanya min 3/2, min 3/2 itu kan berarti pecahan yang negatif. Berarti kamu cari rumus dari fungsi gamma yang pecahan negatif. Tadi kan ada 2 ini ya. Oke. Nah, sekarang kita cek 2 itu, oke, rumus 1 sama rumus 2 gitu aja kita ngomongnya. Rumus 1 bisa nggak? Kalau rumus 1 bisa dipakai, oke rumus 1 aja. Rumus 1 kita coba dulu, min 3/2 itu sama dengan, bisa diubah jadi min 3/2 plus 1, gini ya. Kemudian per n-nya 3/2. Nah, min 3/2 plus 1, gamanya kan tinggalnya gamma dari min setengah. Min 3/2 plus 1 itu berarti gamma berapa ya? Oh ya benar, gamma min setengah. Oke, karena dia tetap min setengah, berarti bilangannya negatif lagi, maka kita gunakan ulang lagi yang rumus 1 ini. Bisa. Min setengah plus 1, ini kan sisanya tadi ya, tetap ya. Bawaannya si rumus ini ya. Nah, rumus yang gamma min setengah adalah yang ini. Jadi makanya n-nya yang bawahnya adalah min setengah plus 1. Ini ya. Nah, sekarang gamma min setengah plus 1, min setengah plus 1 hasilnya positif. Nah, kalau udah positif ya udah, karena kan tadi kita punya gamma dari setengah, itu kan tadi udah ketemu akar pi ya, ya udah dimasukin aja. Tapi di sini kita ngitung dulu yang bawah. Bawah dikalikan ketemunya 3/4. Kalau dibalik jadinya 4 gamma setengah per 3. Kalau mau langsung dilanjutkan 4 akar pi per 3. Ini ya. Oke, kalau min 5/2 sama prosesnya. Jadi di sini ini nomor 1 digunakan 2 kali rumusnya. Nah, kalau yang nomor 2 di sini nomor 1 digunakan lagi, ini n plus 1 ya. Terus kamu hitung hasilnya seperti ini, karena dia masih minus, maka nomor 1 digunakan lagi di sini. Ini n-nya, ini kan bawaannya yang ini ya. Kemudian karena masih minus setengah, berarti n-nya digunakan, rumus satunya digunakan lagi di sini ya. Nah, karena sudah plus setengah, gamma plus setengah kan kita tadi udah ada nilainya. Ya udah, berarti yang bawah tinggal dikerjakan semua, ketemu 15/8. Jadi hasilnya adalah min 8 gamma setengah per 15. Kalau mau dirubah, jadinya min 8 akar pi per 15. Itu cara mengerjakannya ya. Mau rumus 1, nomor 2 salah, tapi sama maksud saya, tapi biasanya yang satu lebih mudah daripada yang nomor 2. Dan dia bisa digunakan berkali-kali selama si gamma di dalamnya ini masih bilangan pecahan yang negatif. Gitu ya. Oke, sekarang masuk ke contoh jika bentuknya adalah bentuk integral. Ya, di sini dia dimisalkan karena di sini min 2x jadi troublemaker. Ingat ya, kita kan punyanya min integral dx sama dengan e pangkat x plus c. Nah, ketika dia integral e pangkat 2x dx, nah ini kan biasanya kamu misalkan, ya kan, u sama dengan min 2x, gitu kan, bla bla bla. Nah, di sini juga, jadi kita 2xy-nya itu dimisalkan sebagai y, gitu ya. Berarti dx tak tulisnya di sini aja lah. Berarti y sama dengan min 2x. Berarti dy sama dengan min 2 dx. Berarti dx-nya bisa diganti min setengah dy. Gini ya. Berarti kamu ubah keseluruhannya di sini. Ya, jika x sama dengan 0, maka y-nya sama dengan 0. Kalau x-nya tak hingga, berarti y-nya juga tak hingga kan? Karena y sama dengan 2 kalikan x sama dengan 2 kali tak hingga. Kalau ini kan 2 kali 0 sama dengan x. Ini ya. Oke. Nah, di sini x-nya diganti. Kita ini berarti x sama dengan min setengah y. Enggak, ini plus ini siapa bilangnya? Maaf, nggak ada yang bilang min. Kenapa ya jadi ada minus? Oke, ini plus ya. Setengah Y, gini ya. Oke, di sini ganti. Pangkatnya 6. Min 2X digantinya min Y, ya kan? dx-nya diganti adalah setengah dy. Oke, nah di sini
Perlu diingat yang ini. Kamu ingat kalau setengah Y pangkat 6 karena dikurung berarti ini ada 2. Setengahnya juga pangkat 6, Y-nya pangkat 6. Iya kan? Ada 2 begini. Nah, di sini kenapa 7? Karena dikalikan sama ini. Jadi setengah pangkat 6 kalikan setengah, nanti jadinya setengah pangkat 7. Ini ya. Y-nya pangkat 6, E pangkat min Y, DY. Oke. Nah, ini setengah pangkat 7-nya kita taruh depan dulu. Kemudian kita tinggal mengintegralkan ini. Nah, kamu lihat integral ini itu bisa kita akalin dengan cara mengubah 6-nya jadi 7 min 1. Boleh ya? Boleh, sama aja kan? Nah, bentuk seperti ini itu sama dengan fungsi gamma n, di mana 0 sampai tak hingga, kalau di sana kan biasanya x pangkat n min 1, e pangkat min x dx. Nah, sekarang karena variabelnya a jadi ganti y, ini kan Y, ya sama kan? Berarti kan ini sebagai N. Berarti adalah gamma dari 7, karena N-nya adalah 7 kan, di sini 7 min 1. Oke ya? Oke, sekarang berarti gamma dari 7 tadi kan yang paling gampang adalah sebagai apa? N min 1 faktorial, makanya jadinya 6 faktorial. Per 2 pangkat 7 dari sini, ya kan? Nah, hasil akhirnya adalah 45/8. 45/8 adalah hasil dari penyederhanaan 6 faktorial dibagi 2 pangkat 7. Maaf. Dibagi 2 pangkat 7 itu berapa? Berapa? Dan disederhanakan jadi 45/8. Oke, seperti itu ya. Baik, sekarang ini ada beberapa latihan dari fungsi gamma dari nomor 1 sampai 10 yang bisa kalian kerjakan di rumah buat menambah asah-asah biar materi ini bisa lebih kamu pahami. Kita masuk lagi ke selanjutnya aja ya, yaitu fungsi beta. Fungsi beta ini berarti berhubungan sama gamma, makanya dia disandingkan fungsi gamma dan fungsi beta. Jadi fungsi beta itu dilambangkan dengan B, M, N. Jadi di sini ada 2 variabel M dan N. Ini 2 isian ya, bukan variabel karena variabelnya di tetap X. Kemudian batasnya dari 0 sampai 1, jadi nggak perlu hubungannya sama integral, tak wajar. Tapi di sini X-nya pangkat M-1 dikalikan 1 per X pangkatnya N-1. Nggak pakai bilangan Euler lagi ya. Nah, di sini ini sama, ini salah nih ya. Ini yang benar adalah beta dari M, N itu akan sama dengan beta dari N, M. Mungkin dia bersifat kayak perkalian ya, komutatif berlaku gitu ya. Nah, komutatif berlakunya di mana ya? Kita cek di sini. Nah, di sini tadi kan kita punya rumusnya beta M, N kan seperti ini ya. Oke ya. Terus kita bisa misalkan Y-nya sama dengan 1 min X. Berarti Y, bukan di sini. Berarti kalau kita mau cari X sama dengan 1 min Y. Ini ya, boleh ya. Oke, kita misalkan itu aja dibolak-balik X sama Y-nya. Berarti di sini X-nya jadi 1 min Y, ini jadi Y. Oke? Nah, berarti kan karena kalau mengikuti ini yang sendirian kan di depan, ini kan. Ini kan di belakang gitu ya. Oke, lah di sini kamu cek kalau di sini M, N itu M-nya di variabel X, di sini variabelnya Y yang satuan adalah N, berarti N dulu. M-nya di belakang, ya kan? Nah, ini juga di belakang, ya berarti BOK. Makanya dia terbukti sama, komutatifnya berlaku di fungsi beta. Nah, hubungan fungsi beta dan fungsi gamma ada di sini. Jadi, kalian nanti bisa buktikan bahwa beta M, N itu akan sama dengan gamma M dikalikan gamma N dibagi gamma M plus N. Ya, di sini adalah kamu udah tinggal masukin aja. Kalau udah ketemu 3,5, berarti hasilnya seperti ini. Ini ditambahkan dulu jadinya gamma 8, baru kamu kasih bantuan ke faktorial. Karena ingat, gamma N sama dengan N-1 faktorial. Jangan N faktorial ya. Yang N faktorial adalah gamma dari N plus 1 yang juga sama dengan N
Gamma N juga sama dengan N faktorial. Bedakan. Ini ya. Nah, gimana kalau bentuknya integral? Ya nggak apa-apa, kamu kerjakan aja. Kan kita sudah sering berhubungan sama integral toh. Nah, ini kamu bisa rubah. 4-nya bisa diakalin jadi 5-1, ya kan? 3-nya bisa diakalin dengan 4-1. Nah, kalau seperti itu, kamu tahu ini adalah beta dari 5,4. Nah, beta 5,4. Daripada ngitung integralnya yang lama, kamu bisa pakai bantuan hubungan fungsi beta dan fungsi gamma dengan cara menjadikan seperti ini. Nah, ketika sudah bentuk fungsi gamma, itu kan lebih gampang karena kita punya ini nih. Nih, ini tuh membantu banget ya. Jadi tinggal difaktorial kan, ketemu hasilnya adalah ini. Nah, itulah keunggulan dari fungsi gamma di persamaan diferensial ini atau di soal-soal yang lain. Ketika kamu bentuknya adalah gamma, beta, kalau beta bisa diubah ke gamma. Kalau gamma bisa pakai rumus faktorial gitu ya. Jadi ini adalah beberapa latihan yang bisa kamu kerjakan untuk membantu kalian memahami tentang fungsi beta tadi. Baik, mungkin cukup sekian penjelasan tentang materi fungsi gamma dan fungsi beta. Di sini saya memandang matematika adalah sebuah seni. Ya, jadi seni itu kan harus dilakukan, dikerjakan kayak seni tari, seni musik. Itu kan kamu praktek ya. Makanya saya bilangnya adalah praktek berkelanjutan. Hanya praktek berkelanjutan saja yang membuat kalian mahir gitu ya, kayak seni. Orang kalau bisa main gitar itu kan karena dia praktek terus, genjreng-genjreng, terus-terusan. Kalau cuma sekali, 2 kali habis itu nggak main lagi kan pasti juga lupa. Makanya kalau mahir harus praktek berkelanjutan. Jadi kalau matematika pengen mahir, kalian harus sering mengerjakan soal. Boleh sambil lihat-lihat contoh, lihat rumus ulang nggak masalah. Yang penting prakteknya itu harus berkelanjutan. Sampai sini dulu, terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu di materi selanjutnya. Assalamualaikum.